Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ragawiana dengan NIM 200603110013. Saya dari jurusan Kimia Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih fenomena petir itu dapat terjadi dan apa kaitannya dengan ilmu fisika. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Nah, ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan petir. Tapi tahukah kamu bahwa fenomena petir tersebut dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari? Contohnya, ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya, lalu mencoba menyentuh layarnya, terkadang kita menemukan sensasi kesetrum. Itulah contoh fenomena petir dalam skala yang kecil, yang biasa disebut dengan listrik statis. Listrik statis dapat ditemukan dengan cara menggosokkan kedua benda yang berbeda muatan. Fenomena inilah yang terjadi pada kasus di langit, sehingga terbentuklah petir. Selama kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan yang lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Nah, pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi suara guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibandingkan petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibandingkan guntur. Nah, petir adalah salah satu peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis. Listrik statis itu sendiri adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Berbicara tentang listrik, pasti tidak jauh-jauh dengan atom. Partikel-partikel penyusun atom adalah yang pertama yaitu elektron, muatan negatif, proton sebagai muatan positif, dan neutron atau muatan netral. Dari sifat-sifat muatan tersebut dapat memungkinkan terjadinya interaksi. Interaksi tersebut bisa jadi saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, jika muatannya itu sejenis, akan terjadi interaksi tolak-menolak. Namun, ketika muatan tersebut beda jenis, maka interaksi terjadi adalah saling tarik-menarik. Oh iya, pada tahun 1785, Charles Augustin Coulomb menemukan hukum dasar tentang gaya listrik antara dua partikel bermuatan yang berbunyi, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Hukum ini dikenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb dirumuskan sebagai F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, untuk lebih memahami tentang hukum Coulomb, yuk kita bahas bersama-sama contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada soal dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. Muatan di A adalah plus mikrocoulomb dan muatan di B adalah minus mikrocoulomb. Berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan?
Nah, ini gampang banget loh. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada di rumus tadi. Di dalam soal diketahui nilai-nilai pada gambar berikut ini. Setelah itu, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus gaya kolom. Setelah itu, dikerjakan seperti biasa pada gambar berikut ini. Lalu dihasilkan gaya kolom sebesar 36 Newton. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya tentang fenomena petir dan listrik statis. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.